Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. 11 IPS 1. Pagi, Bu. Ya, amin ya. Alhamdulillah sudah bergabung bersama Ibu di kelas sosiologi di pagi hari ini. Ibu lihat dulu partisipan ya atau peserta yang hadir. Ada 33 ya. Ada 33 dan yang mungkin yang belum masuk akan segera menyusul. Untuk absennya, Ibu akan kirimkan melalui chat di sini. Kalian bisa isi link absennya. Silahkan bisa isi link absennya yang ada di chat yang baru saja Ibu kirimkan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan untuk ketua kelas dipimpin terlebih dahulu untuk berdoa. Ya, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Alia sudah memimpin untuk berdoa. Oke? Ya, silakan, masih semangat. Semangat pagi, semangat pagi. Masih semangat? Semangat. Semuanya bilang semangat pagi. Semuanya on cam. Semangat pagi. Semangat pagi. Ya. Persiapkan di samping kalian ya buku pembelajaran sosiologi, juga literatur yang kalian punya ya untuk mendukung pembelajaran hari ini ya. Juga Ibu ingatkan jangan lupa ya tetap berada di dalam rumah ya. Stay at home ya. Nggak boleh keluar walaupun banyak tugas kelompok ya. Nggak boleh bertemu secara langsung. Tetap harus kita bertemu di rumah saja dengan menggunakan berbagai aplikasi yang ada. Terima kasih ya semangatnya ya. 11 IPS 1 ya. Selanjutnya ya. Untuk memulai pembelajaran hari ini, bentar ya. Ibu akan mengingatkan kalian pembelajaran sebelumnya tentang struktur sosial. Apakah ada yang ingat struktur sosial? Ada yang tahu nggak ya tentang struktur sosial? Tentang pergolongan masyarakat secara sejajar atau horizontal, Bu. Rani? Jika struktur sosial itu bisa horizontal, bisa vertikal. Ya, jadi struktur sosial itu perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat, bisa horizontal itu mendatar, bisa vertikal itu naik turun ya. Namun ya, pada kesempatan kali ini, di hari ini, yang akan Ibu sampaikan yaitu tentang diferensiasi sosial. Ya, beri waktu Ibu untuk mempresentasikan. Baik, Bu. Sudah terlihat? Terlihat ya?
materi hari ini? Diferensiasi? Sudah? Sudah Bu, ada Bu. Sudah Bu, ada Bu. Iya, oke. Terima kasih. Terima kasih sekali ya yang sudah mau mendokumentasikan. Nah, diferensiasi sosial ya. Belumnya nih. Diferensiasi sosial apa sih? Diferensiasi sosial, tapi nanti ya yang membahas adalah dari kalian. Ibu hanya menyampaikan tujuan saja. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ya, diferensiasi sosial. Setelah melihat video nanti dan berdiskusi ya, maka peserta didik akan mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk diferensiasi sosial dengan jelas. Yang kedua, setelah berdiskusi, peserta didik akan mampu menganalisa artikel yang berkaitan dengan salah satu bentuk diferensiasi sosial di masyarakat dengan tepat. Yang ketiga, ya, setelah berdiskusi, nanti peserta didik akan mampu mempresentasikan hasil diskusi tentang bentuk-bentuk diferensiasi sosial di lingkungan masyarakat dengan tepat. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah itu, nah, pembagian kelompok belajar ya yang sudah Ibu bagi secara asinkronus melalui pengiriman LKPD, dan kalian sudah membentuk kelompoknya masing-masing. Nanti kalian akan belajar kelompok menjadi tambah semangat ya. Kelompok 1 yaitu oleh kelompok Siti Nurhaliza dan kawan-kawan. Kelompok 2 nanti akan dipresentasikan oleh kelompok Pinkan dan kawan-kawan. Kelompok 3 akan dipresentasikan oleh kelompok Rani dan kawan-kawannya ya. Namun sebelum sampai ke sana, supaya tidak tegang ya, kita akan lihat video terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim ya, kita nyalakan videonya. Bentar. Merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam sekaligus kaya akan keberagaman suku bangsa. Di antaranya ada suku Minangkabau, suku Betawi, suku Wamena, dan masih banyak lagi. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan. Namun nyatanya, masih banyak perseteruan yang timbul akibat perbedaan. Di kota pun masih terdapat rasisme. Tidak jarang, pemicunya disebabkan karena hal sepele seperti ejek-ejek. Kurang ajar lo, Bil. Dasar Albino. Aja lo, jadi ribut. Baca, lo duluan yang mulai. Wah, bapak. Hal buruk ini tidak akan terjadi jika kita saling menghargai atas segala perbedaan. Mulai dari perbedaan budaya, perbedaan keyakinan, perbedaan warna kulit. Pada saatnya kita berubah menjadi lebih baik, di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Dimulai dari diri sendiri, lalu membiasakannya pada orang lain. Karena perbedaan itu adalah alasan untuk bersatu. Mari saling menghormati dan menghargai, karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kira-kira tentang apa ya? Ada yang bisa Tentang perbedaan kebudayaan, Bu. Perbedaan kebudayaan. kebudayaan. Alia ya yang jawab ya. Iya, Apa Bu. lagi? Yang Alam, lain? Ras dan agama, Bu. Ras dan agama. Ali Sinaga. Ali Sinaga dari suku bangsa mana? Dari asal daerahnya mana Sinaga?
Daerah Sumatera, Bu. Iya. Suku Nah, Batak. Onker. Iya, suku bangsa Batak. Iya. Ada lagi yang bisa menyimpulkan dari video? Yang lain? Dalam kehidupan kita sehari-hari? Ayo. Indi Juria. Raise hand. Mangga. Indi, silakan. Indi? Kirain Indi mau mengemukakan pendapatnya, ya. Jika Ibu lihat ya di 11 IPS 1 ini ya, dengan video itu hampir sama loh ya. Kemajemukan suku bangsa itu tadi yang ada saling mengejek ya, antara yang berkulit hitam dan berkulit putih itu berantem ya. Itu kemajemukan itu terlihat loh di kelas 11 IPS 2 ini loh. Ngerasa nggak kalian? Ayo, ngerasa nggak coba? Nah ya, karena Ibu lihat dari nama-namanya. Nah, di sini ada Ali Sinaga, pasti dari suku bangsa Batak. Ada Melanius Madani si siapa ya? Siho. Marganya apa, A? Si Hotang. Hotang. Nah, itu marga juga. Iya. Ya. Berarti di si Hotang ya. Jadi dari 11 IPS 1 ini pun merupakan suatu contoh kemajemukan ya, jadi nggak usah jauh-jauh cari contohnya ya. Juga ada yang namanya tadi Michael ya, Onken Michael mana Michael hilang ya. Michael dari etnis Cina sepertinya, dilihat dari penampilan fisiknya, kulitnya yang kuning, nah dan matanya yang sipit ya. Ya, ini pasti dari etnis Cina. Mungkin juga berbeda agama dengan kita yang memakai jilbab, ya. Tetapi kita tetap bersatu padu, ya. Ya nggak, Michael? Iya, Bu, betul. Ya, nah itu ya. Dari video tadi bisa kita tarik kesimpulan seperti itu, ya. Maka hari ini, ya, akan kita lebih bahas lagi materi-materinya ya di dalam diferensiasi sosial itu ada apa saja sih ya, sesuai dengan LKPD yang Ibu berikan itu kalian harus mencari 3 kegiatan atau 3 kegiatan belajar yang harus dikerjakan. Nah, dan sepertinya sudah siap semua nih ya. Sudah siap semua kelompok 1? Kelompok 1 siap? Siap, Kelompok Bu. 2 siap ya? Kelompok 2 siap? Siap. Ya. Kelompok 3 siap? Siap. Rani? Siap, Ya. Bu. Siap. Ya. Sekarang silahkan untuk pengatur diskusinya Ibu serahkan kepada Alia Fazilatunisa. Mangga. Baik, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia. Saya di sini sebagai moderator kelas. Topik kita saat ini adalah diferensiasi sosial, di mana ada 3 kelompok yang ikut berpartisipasi, dan setiap kelompok diberikan waktu sekitar 10 menit untuk berpresentasi. Selain saya sebagai moderator, ada Michael, moderator kelompok pertama, ada Pinkan, moderator kelompok kedua, dan ada Rani, moderator kelompok ketiga. Silakan untuk Michael sebagai moderator kelompok pertama untuk memulai presentasi. Ya, terima kasih, Alia. Baik, selamat pagi ya, teman-teman. Pagi. Diberi kesehatan ya di masa pandemi ini. Amin. Oke. Amin. Nama saya Michael Manuel. Saya moderator dari kelompok 1.
Pada hari ini kami kelompok 1 akan memulai presentasi kami. Presentasi kami ini seperti yang dikatakan moderator kelas, yaitu bertema diferensiasi sosial. Nah, sebelum saya akan memulai presentasinya dan menyerahkan kepada presentator, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 1 ini. Nah, di kelompok 1 ini, saya memiliki ketua yang bernama Siti Liza Nurhaliza. Dan juga moderator, yaitu saya sendiri, Michael Manuel, dan juga rekan saya, Saudara Philip, yang mungkin akan membantu saya untuk membagikan layarnya ya, untuk kita bisa melihat jelas presentasi hal yang akan kita presentasikan nanti. Dan juga di sini kita memiliki presentator juga, presentatornya itu Davina, Dian, Ragil, dan Kailia. Dan juga kami memiliki anggota biasa, yaitu Delia, Ferdi, Gita, dan juga Farel. Nah, sebelum kita itu juga sudah saya perkenalkan semua keanggotaan dari kelompok 1 ini. Mungkin sebelum kita mulai presentasinya, saya akan memperlihatkan bagaimana proses kami berdiskusi di dalam grup chat yang sudah disediakan oleh ketua, dan juga ada juga Google Meet juga yang disediakan langsung oleh ketuanya. Juga mungkin Saudara Philip bisa membantu saya untuk membagikan layarnya hasil grup chat yang sudah saya berikan. Ya, terima kasih Saudara Philip. Nah, teman-teman, yang teman-teman lihat sekarang ini adalah proses kegiatan di mana kami berdiskusi di dalam grup chat. Nah, di sini kita melakukan banyak sekali ya, bukan hanya berdiskusi, kita juga bertukar pendapat, menerima kritik saran dari berbagai anggota yang ada di sini. Kita bebas berargumen di sini ya. Terus juga bisa lihat di sini kita saling tanya jawab agar kita bisa memecahkan beberapa tugas atau semua tugas yang sudah diberikan oleh guru-guru untuk kami diberikan wewenang untuk memecahkan tugas ini. Oke, mungkin Saudara Philip sudah cukup, mungkin bisa lanjut ke bagian yang ini ya, bagian Meet. Ya, mohon maaf, di sini mungkin ada kesalahan teknis dalam merekam layarnya ya, mungkin ada kesalahan audio dalam membagikan layarnya. Seperti yang kita tahu, ada beberapa smartphone yang support, ada yang mendukung, ada yang tidak ya. Laptop juga ada yang mendukung atau tidak. Kebetulan fasilitas kami kurang ya kalau di dalam kelompok ini. Tapi tidak apa-apa, saya akan menjelaskan. Kami sedang berdiskusi di sini. Di sini juga kami juga berdiskusi juga sama seperti di grup chat, tidak jauh beda, tapi perbedaannya di sini kami juga bisa menyampaikan pendapat dengan cepat. Jadi langsung tatap muka seperti ini. Kita melakukan seperti ini karena memang kita mengantisipasi juga anjuran dari pemerintah kita di rumah saja. Akhirnya kita diskusi melalui media Google Meet dan juga grup WhatsApp. Dan di sini proses kegiatan kami berdiskusi juga bertanya-tanya juga. Baik. Cukup, Saudara Philip. Baik, mungkin saya akan memulai presentasinya. Mungkin saya akan serahkan kepada presentator yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang sudah kami diskusikan sebelumnya. Silakan presentator kami. Ya, baik. Jadi,
Sesuai dengan gambar yang lagi tunjukkan, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada tanggal 31 Juli mengenai diferensiasi sosial. Masuk ke pengertian diferensi sosial. Dari yang saya tahu, diferensi sosial adalah perbedaan yang ada dalam lapisan masyarakat, namun bukan berupa perbedaan tingkatan atau jenjang. Lanjut ke bentuk-bentuk diferensi sosial. Jadi, bentuk-bentuk diferensi sosial itu ada 5. 1. Diferensiasi ras, 2. Diferensiasi agama, 3. Diferensiasi pekerjaan, 4. Diferensiasi jenis kelamin, 5. Diferensiasi kebudayaan. Pengertian diferensiasi ras. Diferensiasi ras merupakan pengelompokan masyarakat berdasarkan ciri fisik yang dimiliki seperti rambut, warna bola mata, bentuk hidung, dan warna kulit. Pada dasarnya, ciri fisik manusia terbagi menjadi 3 golongan, yaitu ciri fenotip, ciri filogenetik, dan ciri genetik. Pengertian diferensiasi agama. Jadi, diferensiasi agama itu perbedaan keyakinan dan sistem tindakan dari setiap individu yang ada di dunia, seperti Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan lain-lain. Ada juga diferensi jenis kelamin atau diferensi gender, merupakan suatu perbedaan peran-peran antara laki-laki serta perempuan di dalam kehidupan. Gender berbeda dengan jenis kelamin, yang mana jenis kelamin itu sendiri lebih menunjukkan ke arah kategori biologis. Sedangkan gender itu merupakan kategori sosial yang sumbernya berdasarkan dari nilai-nilai serta juga norma yang terdapat pada masyarakat. Diferensi kebudayaan itu berbeda masyarakat yang ada di suatu masyarakat. Budaya yang berkaitan dengan lingkungan alam, tempat tinggal sifatnya horizontal, karena tidak ada yang lebih baik dan unggul. Contoh, diferensi pekerjaan. Ada sebuah pekerjaan seorang dokter dan guru. Mereka menghadapi orang dengan cara yang berbeda, tetapi derajat keduanya sama. Tidak ada yang lebih tinggi karena sama-sama membantu masyarakat dalam hal yang berbeda. Sekian presentasi dari bentuk-bentuk diferensi sosial. Terima kasih. Nah, saya akan melanjutkan untuk pengertian diferensiasi jenis pekerjaan ya. Jadi, diferensi pekerjaan itu perbedaan pekerjaan atau suatu mata pencarian yang saling berbeda gitu, guys. Jadi, nggak ada yang tinggi juga, nggak ada yang rendah juga, horizontal semuanya. Oke, lanjut di kegiatan belajar kedua ya. Di kegiatan belajar 2 ini kita disuruh menganalisis. Menganalisisnya itu dari artikel yang sudah diberikan oleh guru. Ada 4 nih pertanyaannya. Nah, kita bahas pertanyaan yang 1 dulu ya. Di mana sih letak diferensiasi sosial pada artikel? Menjelaskan. Nah, untuk diferensiasi sosial pada artikel itu terletak pada halaman 72 yang ada di subbab kemajemukan agama. Bisa diperbesar? Nah, di situ itu terdapat ya penjelasannya bahwa karena di Indonesia ini tidak hanya terdapat satu agama, jadi bermacam agama. Yang pertama ada Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Mereka tetap satu jua. Oke, sekarang lanjut pertanyaan yang kedua ya. Termasuk dalam bentuk diferensiasi apakah artikel itu? Menjelaskan. Teman-teman di sini mungkin udah tahu ya kalau misalnya artikel itu tuh berkaitan tentang agama. Oke, karena di negara Indonesia juga mempunyai masyarakat dengan berbeda keyakinan dan perilaku beragama masing-masing. Jadi di situ tuh udah ada pengertiannya kalau misalnya artikel ini itu membahas tentang diferensiasi agama. Oke, lanjut untuk yang kedua dan ketiga. Oke, untuk pertanyaan nomor 3, pada bagian mana saja terdapat toleransi kemajemukan? Jelaskan. Halaman 27, baris kedua, paragraf pertama. Sikap kemajemukan harus ditumbuhkan suatu kerjasama atau kerukunan hidup antar umat beragama. Pertanyaan nomor 4. Apakah dalam kehidupan nyata, di lingkungan kalian juga menerapkan toleransi kehidupan beragama? Jelaskan. Menurut saya, ya,
Di lingkungan saya menerapkan toleransi antar beragama dengan saling menghormati dan menghargai agama lain. Sekian, terima kasih. Bagaimana? Apa sudah atau masih ada lagi? Untuk kesimpulan? Masih ada. Kesimpulan Silakan dari dilanjutkan. saya dan kelompok saya yang sudah didiskusikan adalah kita mengetahui bahwa kita hidup dalam keanekaragaman atau perbedaan. Perbedaan itu meliputi ras, etnis, klan, agama, jenis kelamin, dan profesi. Tetapi kita juga dapat mencari persamaan dari perbedaan itu. Kita juga dapat mengetahui perbedaan apa saja yang ada di masyarakat sekitar kita. Dan kita dapat bekerja sama dengan baik saat kita berdiskusi kelompok. Sekian kesimpulan yang kami dapatkan, kurang atau lebihnya mohon dimaklumi. Terima kasih. Sudah. Baik, mungkin itu sekian ya sekian presentasi dari kami. Mohon maaf, saya mewakilkan semua anggota dari kelompok 1. Mungkin nggak ada yang nggak on cam, mungkin ada halangan dalam on cam juga. Saya minta maaf, dan juga jika ada kesalahan kata atau kesalahan teknis yang kami lakukan, mohon dimaklumi. Juga terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok pertama atas presentasinya. Gimana kelompok yang lain? Apakah ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 1? Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Giasca Lestari dari kelompok 2. Saya ingin menanyakan, apa itu ciri-ciri ras Kaukasoid? Oke, aku di sini akan menjawab pertanyaan dari Giasca. Ciri-ciri ras Kaukasoid itu adalah warna mata ras ini tidak hitam, cenderung memperlihatkan corak dengan warna-warna terang. Untuk tinggi badan masuk dalam kategori tinggi. Itu saja jawabannya? Iya. Ya, terima kasih kelompok 1 untuk jawabannya. Sekarang kita lanjut ke kelompok 2 untuk presentasi. Silakan Pinkan sebagai moderator. Baik, terima kasih sebelumnya untuk kelompok 1 dan terima kasih Alia. Saya akan memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam Pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Pinkan Nurmala. Saya dari kelompok 2. Saya di sini sebagai ketua sekaligus moderator. Nah, saya bakal kenalin teman-teman saya nih. Di sini ada Giska sebagai presentator, ada Nadila sebagai notulen, dan anggota lainnya ada Nizam, Amanta, Devi, Kakak, Alia, Atanasya, Indi, Fauzia, dan Nisrina. Nah, baik teman-teman, sebelum kami memulai presentasi, kami akan menunjukkan nih sebuah video hasil dari kerja kelompok kami sama di rumah saja yang akan ditunjukkan oleh Giska. Silakan Giska. Bagaimana? Silakan Giska. Oke, baik. Nah, ini isi chat kami. Di sini kami ngebahas tentang link LKPD yang Ibu kasih. Kami ngebahas dulu apa sih materi yang bakal Ibu kasih, apa sih yang kami presentasikan. Kami ngebahas dulu di sini. Ini grup sosiologi tugas, teman-teman. Itu kami chattingan. Nah, lanjut ke Zoom-nya nih. Zoom-nya ini kami Zoom-nya di hari libur agar tidak mengganggu pelajaran lain. Di sini kami Zoom saat kami sudah tahu bahwa isi LKPD-nya itu tentang diferensi sosial. Nah, diferensi sosial kami cari tahu nih di internet. Apa sih diferensi sosial itu? Kami ngebahas, terus kami cari bentuk-bentuk tentang diferensi sosial, dan nanti di sini Alia nanya, gimana sih? Apakah bentuk-bentuknya harus dijelaskan atau tidak? Kita ngebahas. Di sini juga kami nggak terlalu tegang banget, jadi kami masih ngobrol santai gitu. Bisa ditonton teman-teman. Nah, itu ada Alia.
Ada saya. Kami berdiskusi tentang diferensi sosial. Nah, baik, selesai teman-teman. Setelah ini, selanjutnya topiknya kami akan mempresentasikan hasil yang sudah kami diskusikan. Silakan yang akan mempresentasikan. Kegiatan belajar 1, bentuk-bentuk diferensiasi sosial. Yang pertama ada diferensiasi ras. Ras adalah kelompok manusia yang berbeda dengan kelompok-kelompok lainnya berdasarkan lokasi geografis, ciri fisik, seperti warna mata, warna kulit, bentuk wajah, warna rambut, dan bentuk kepala. Ada juga lainnya. Beberapa klasifikasi ras diantaranya yaitu ada Australoid, Mongoloid, Kaukasoid, Negroid, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada diferensiasi agama. Agama adalah sistem keyakinan dan sistem tindakan yang diikuti oleh individu dalam kehidupan mereka. Agama juga merupakan perasaan berkewajiban melaksanakan perintah-perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Sangat banyak agama yang ada di dunia, seperti Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Buddha, Hindu, dan agama lainnya. Silakan untuk selanjutnya. Baik, yang ketiga adalah diferensiasi pekerjaan. Pekerjaan merupakan sesuatu yang penting bagi seseorang untuk keberlangsungan hidupnya. Melalui pekerjaan, seseorang bisa mendapatkan imbalan dari hasil kerjanya. Pekerjaan sebagai sesuatu yang melekat pada setiap orang. Hakikatnya adalah sama derajat. Artinya, tidak ada pekerjaan yang bermartabat atau tidak bermartabat. Semuanya setara dalam rangka kemanusiaan. Dan yang keempat, ada diferensiasi jenis kelamin. Jenis kelamin atau gender adalah sesuatu yang dibawa manusia sejak lahir. Secara hakiki, perbedaan laki-laki dan perempuan bersifat horizontal karena hanya menyangkut bentuk dan sifat dasar. Yang kelima ada diferensi kebudayaan. Kebudayaan adalah sesuatu yang fungsional bagi kelompok masyarakat tertentu. Maka yang baik bagi suatu masyarakat belum tentu baik juga untuk masyarakat yang lain. Kebudayaan sebagai rekayasa sosial masyarakat terkait interaksinya dengan lingkungan alam tempat mereka tinggal. Bersifat horizontal karena tidak ada yang lebih baik atau unggul. Oke, saya di sini akan membacakan kegiatan belajar 2. 1. Bagaimana demikian juga dengan manusia yang terdiri dari suku bangsa, berbedaan warna kulit, bahasa, serta budaya. Mereka hidup dalam berbagai pulau, profesi, bahkan memeluk berbagai agama. Kedua, diferensi agama. Karena artikel ini membahas kerukunan untuk umat beragama, khususnya dalam perspektif Islam. Artikel di atas membahas bahwa perbedaan bukan menjadi satu alasan untuk seseorang tidak menjadi rukun, tetapi karena perbedaanlah yang membuat keharmonisan antar umat beragama. Kegiatan belajar 2, nomor 3. Pandangan Islam, mereka percaya bahwa semua agama yang dianutnya adalah agama yang baik dan mengajarkan kebenaran. Lalu ditumbuhkan rasa kerjasama dan kerukunan hidup antar umat beragama. Dan pada akhirnya, terciptalah rasa toleransi terhadap perbedaan agama. Nomor 4. Iya, ketika itu saya sedang berpuasa, lalu mereka tidak makan dan minum di depan saya maupun orang yang sedang berpuasa. Bahkan mereka pun bersalam-salaman sehabis sholat Idul Fitri atau Lebaran. Terima kasih. Baik, izin memberikan kesimpulan dari apa yang telah kita bahas kali ini, yaitu bahwa dalam bangsa Indonesia kita memiliki kebebasan untuk memeluk agama, sebagaimana yang tertuang dalam sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi warga negara Indonesia berhak memilih keyakinannya yang telah diakui oleh negara Indonesia dan telah diterima oleh masyarakat Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu.
Sebagai negara yang memiliki beragam agama, kita harus menjadi satu tanpa membeda-bedakan agama lain. Perbedaan keyakinan bukanlah penghalang, namun perbedaan itulah yang membuat kita menjadi pribadi yang lebih kritis untuk selalu berpegang teguh pada toleransi. Baik, terima kasih. Terima kasih juga atas perhatiannya. Saya selaku ketua meminta maaf jika ada salah kata. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2 untuk presentasinya. Tadi sangat singkat, padat, jelas ya. Oke, untuk kelompok lain, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 2? Silakan. Kelompok lain, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 2? Ya, saya mau bertanya. Ya, silakan. Bagaimana cara dan usaha kita untuk tetap mempertahankan agar kerukunan serta kerjasama di antara umat beragama tetap terjalin? Silakan dijawab kelompok 2. Maaf, itu volumenya bisa dibesarin nggak ya? Nggak kedengeran di sini. Volumenya. Udah. Oke, silakan. Yaitu harus tetap berusaha untuk mengembangkan rasa sikap toleransi, terutama dengan cara menghormati dan menghargai perbedaan agama yang ada di negara kita ini. Sudah? Sudah. Oke, gimana kelompok gimana kelompok Oke, kita langsung aja ke kelompok 3. Silakan untuk dimulai presentasinya, moderator. Oke, makasih ya Nadila dan kelompok-kelompok lainnya. Aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Raisal Fakirana. Di sini tugas saya menjadi ketua sekaligus moderator. Saya mempunyai rekan bernama Nazmi Zaira sebagai presentator dan Kofifa Saida sebagai notulen dan anggota lainnya. Seperti adalah maksudnya Rianti, Irma, Amanda, Ali, Rio, Tania, Vita, Anugrah, dan Melanius. Kali ini kita akan membahas tentang diferensiasi sosial. Kali ini aku akan menunjukkan video tentang diskusi Kofifa, tolong ditunjukkan videonya. Ya, ini adalah obrolan grup kami sedang menjelaskan tentang diferensi sosial, kayak tentang apanya. Nah, ini Zoom pertama, ini dilakuinnya hari libur karena supaya tidak mengganggu waktu-waktu ininya. Jadi sedang berlibur, kita sedang menceritakan apa itu diferensi sosial dan contoh-contohnya. Ya, ini semuanya ada, mungkin ada kendala video karena ada yang error-error, tapi tetap dilanjut. Di sini kita membahas tentang diferensi sosial, kayak apa itu diferensi sosial, terus contoh-contohnya. Ya, cuman sama bikin soal-soalnya di situ. Soal-soal untuk membuat kegiatan 2 dan kegiatan 3. Nah, ini Zoom kedua. Ini kita sedang membuat soalnya. Oke, Kofifa, terima kasih. Tolong tunjukkan.
Gimana Rani, bisa dijelaskan itu sedang ngapain? Iya itu lagi apa sih namanya? Itu lagi atau enggak langsung ke anggotanya aja kayak Oh Alia iya, untuk silakan, menjelaskan silakan. tentang kegiatan satunya. Silakan, silakan. Iya, kegiatan satu siapa? Pertamanya Ali untuk kegiatan satu nomor 1. Oke, diferensi ras. Ras adalah kelompok manusia yang berbeda dengan kelompok-kelompok lainnya berdasarkan lokasi geografis, ciri-ciri fisik seperti warna mata, warna kulit, bentuk wajah, warna rambut, bentuk kepala, dan lain-lainnya. Iya, Dua. dilanjut dengan 2. Diferensi suku bangsa merupakan penggolongan manusia berdasarkan ciri-ciri biologis yang sama seperti ras. Namun suku bangsa memiliki ciri-ciri paling mendasarkan yang lain, yaitu adanya kesamaan bangsa. Ayo Irma dilanjutkan. Oh iya, ya Irma sedang berkendala, jadi bisa dilanjutkan dengan Nazwi Zahira sebagai presentator. Silakan, silakan. Nazmi. Ya, halo. Silakan Najmi untuk berpresentasi. Diferensi agama merupakan sistem yang terdiri dari kepercayaan dan praktik yang berkaitan dengan hal-hal suci. Di Indonesia terdapat beberapa agama seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan berbagai aliran kepercayaan lain. Perbedaan tersebut bukan untuk menentukan tingkatan. Ayo dilanjut dengan Amanda. Oke. Diferensiasi profesi merupakan penggolongan masyarakat berdasarkan profesinya. Dari penggolongan tersebut, maka kita dapat melihat kelompok masyarakat yang berprofesi sebagai guru, tentara, pegawai negeri, dan polisi, dan lain-lainnya. Dilanjut dengan Rio. Jadi nomor 5 itu diferensiasi jenis kelamin. Jenis kelamin atau gender adalah sesuatu yang dibawa manusia sejak lahir. Secara hakiki, perbedaan laki-laki dan perempuan bersifat horizontal karena hanya menyangkut untuk bentuk dan sifat-sifat dasar. Ya, dilanjut dengan Tania untuk kegiatan 2 nomor 1. Nah, di sini saya akan membacakan kegiatan 2 nomor 1, yaitu di mana letak diferensi sosial pada artikel? Jelaskan. Jawabannya adalah kemajemukan dari ras, budaya, dan agama. Semua makhluk sosial mempunyai ras, budaya, dan agama yang berbeda-beda. Dilanjut dengan Vita. Saya di sini akan membacakan pada bagian mana saja terdapat toleransi kemajemukan, jelaskan. Maaf, salah. Diferensiasi. Bagaimana? Termasuk dalam bentuk diferensiasi
Toleransi kemajemukan, jelaskan. Diferensiasi kerukunan hidup umat beragama. Di artikel ini menjelaskan walaupun berbeda-beda agama, semua harus tetap rukun dan saling tolong-menolong. Ya, dilanjut dengan anugerah untuk kegiatan 2 nomor 3. Nomor berapa tadi? 3, 4. 3. Pada bagian apa saja yang terdapat toleransi kemajemukan? Jelaskan. Kemajemukan agama dari pandangan Islam dilarang mengolok kaum yang lain mengajak untuk berbuat kebaikan. Ya, dilanjut sama Melanius untuk kegiatan 2 nomor 4. Ya, lanjut ke nomor 4. Apakah dalam kehidupan nyata di lingkungan kalian juga menerapkan toleransi kehidupan beragama? Jelaskan. Ya, saat saya sedang main, mereka mengingatkan saya untuk melakukan kewajiban saya sebagai umat muslim, yaitu sholat. Oke, ini untuk kegiatan nomor 3 bisa dilanjutkan dengan Nazmi Zaira sebagai presentator. Oke, kesimpulan dari apa yang telah kita bahas kali ini adalah masyarakat Indonesia memiliki perbedaan yang berarti Bhinneka Tunggal Ika. Oke, saya tutup. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan dan teman-teman saya sampaikan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi guru. Dengan ini, presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok-kelompok yang sudah ikut berpartisipasi dan berpresentasi. Saya serahkan kepada Bu Mulia untuk melanjutkan. Iya, Neng, Alia, terima kasih dan seluruhnya diskusinya ya sudah bagus sekali ya, aktif sekali untuk kelompok 1, 2, dan 3. Ya, tetap semangat ya, tetap semangat. Walaupun matahari sudah agak meninggi ini ya, mungkin kita sudah sedikit capek ya, sedikit lelah karena memang sudah dari sebelumnya juga sudah mengerjakan pekerjaan kelompoknya. Alhamdulillah ya, akhirnya sudah bisa ditampilkan, dipresentasikan dengan bagus sekali ya. Beberapa catatan singkat saja ya untuk kelompok 1 ya, mungkin ada sedikit kendala-kendala teknis, itu tidak mengapa ya, karena itu bisa saja terjadi pada pembelajaran kita kapan saja. Nggak masalah ya untuk keseluruhan jika ada kendala teknis. Baik kelompok 1, 2, ataupun 3. Tapi untuk kelompok 1 dan 2 itu sudah good banget ya. Sudah bagus sekali. Untuk presentasinya mungkin yang banyak kendala tadi yang sedikit ada kekurangan itu di kelompok 3 ya. Agak sedikit terpotong-potong begitu ya untuk kelompok 1 dan 2. Bagus sekali, moderator juga sudah menyampaikan dengan bagus ya. Dan Ibu cermati mengenai materi ya. Ibu izin bagikan materi supaya nanti kalian untuk mengoreksi tugas yang kalian buat tadi ya. Oke, sudah terlihat? Sudah ya? Cek ya, sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya, oke.
Ya, definisi diferensiasi sosial. Mungkin kalau kalian langsung ke bentuk itu tidak mengerti pengertiannya dulu, itu juga agak ini ya, tapi ya singkat saja karena memang kita fokus ke untuk hari ini fokus ke bentuk-bentuk diferensiasi sosial ya. Jadi secara singkat itu diferensiasi sosial merupakan pembedaan anggota masyarakat secara horizontal. Artinya pembedaan ini masih memiliki derajat atau tingkatan yang sama, yaitu mendatar ya. Sebagai contoh, pembedaan masyarakat yang didasarkan pada perbedaan ras, etnis, suku bangsa, agama, pekerjaan, dan jenis kelamin itu tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah antara satu dengan yang lainnya. Nah, makanya di sini tugas kalian hari ini yaitu mencari materi bentuk-bentuk diferensiasi sosial yang pertama yaitu ras ya. Hampir seluruh kelompok tadi sudah betul memberikan contoh contoh-contoh diferensiasi sosial ras atau pengertiannya, yaitu ras itu merupakan ciri fisik yang berbeda-beda antara manusia yang satu dengan yang lain. Apabila tadi sudah Ibu singgung di awal di kelas 11 IPS 1 saja itu sudah memiliki diferensiasi sosial ras dengan satu siswa memiliki kulit yang kuning, satu siswa mungkin ada yang kulit agak hitam ya, kecoklatan, satu lagi ada yang putih dan lain sebagainya. Itu bisa disebut keanekaragaman ras atau diferensiasi sosial ras ya. Yang kedua, diferensiasi sosial suku bangsa. Nah, suku bangsa ya seperti tadi juga ada contohnya di dalam kelas kita ini, kelas kalian 11 IPS 1, ada yang dari suku bangsa Batak ya, ditandai dengan adanya nama marga di belakangnya ya, ada si Hombing, ada si Tohang, ada apa ya, Siregar dan lain-lain itu ya. Nah, itu suku bangsa ya. Ada suku bangsa itu suku bangsa Jawa, Sunda, Betawi, Minang, Batak dan lain-lain, Asmat dan lain-lain itu ya. Nah, berikutnya diferensiasi sosial apalagi klan. Klan itu sistem kekerabatan seperti yang biasa disebut dengan keluarga ya, yaitu klan disatukan dengan kesatuan keturunan dan kesatuan keturunan dan kepercayaan, juga kesatuan adat. Itu diferensiasi sosial klan. Berikutnya, nah diferensiasi sosial agama. Nah ini yang kita bahas di dalam artikel ya, bahwa banyak sekali agama yang ada ya di dunia, bahkan di Indonesia sendiri diakui adanya beberapa agama yang kita yakini sebagai petunjuk atau pedoman hidup kita masing-masing ya. Ada Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, dan lain sebagainya itu ya. Berikutnya, diferensiasi sosial profesi. Nah, mengapa profesi itu sejajar ya? Tidak ada tingkatannya karena itu dilihat dari pekerjaan atau profesinya, bukan penghasilannya ya. Ingat ya, kalau penghasilannya nanti akan ada yang tinggi, ada yang rendah. Kalau ini kita melihat konteksnya diferensiasi sosial yaitu dari profesinya atau pekerjaannya. Jadi antara guru, dokter, bahkan pedagang itu sama atau sejajar. Nah, yang terakhir itu maaf masih banyak ya, cuman ini yang dapat Ibu jelaskan atau kita simpulkan pada hari ini ya. Nah, ini diferensiasi sosial jenis kelamin dan gender ya. Jenis kelamin itu perbedaan laki-laki dan perempuan secara kodrat ya, yang diberikan Allah, diberikan Tuhan oleh kita, bahwa kita itu laki-laki dan satu lagi itu perempuan ya, memiliki berbagai jenis kelamin yang berbeda ya. Tetapi kalau gender yaitu pensifatan yang diberikan oleh manusia, bahwa kalau laki-laki itu ya harus kuat begitu ya. Kalau perempuan itu lemah, itu kata manusia ya, kita yang memberikan penilaian-penilaian tersebut. Tetapi sebetulnya ada juga perempuan yang kuat ya, ada juga laki-laki yang lemah, gampang menangis dan lain sebagainya. Itu karena gender. Gender itu bisa
tidak selalu sama ya, yang diberikan penilaian manusia itu tidak selalu sama. Tapi kalau jenis kelamin itu pasti ya, pasti, karena ini kodrat dari Tuhan. Yang melahirkan itu ya perempuan ya, nggak mungkin laki-laki itu melahirkan. Begitu ya. Nah, itu mungkin bisa menambah referensi untuk kalian dalam kesempurnaan tugasnya nanti ya di kegiatan belajar 1 dan juga penambahan dalam analisa artikelnya. Stop dulu ya. Nah, jadi ya kurang lebih tadi yang kalian cari itu ya hampir sama ya. Mungkin nanti bisa ditambahin ada gambar-gambar ya di slide LKPD-nya itu supaya lebih menarik. Dan untuk artikelnya kelompok Liza ya, Liza itu sudah bagus ya karena dia mencari langsung ada di paragraf berapa sampai sedetail itu ya, bagus ya. Tetapi kelompok Pinkan dan kelompok Rani juga sudah menjawab pertanyaan itu dengan bagus ya, walaupun ada sedikit kekurangan. Nanti bisa Ibu cek kembali ya, tugasnya bisa dikirimkan kembali setelah disempurnakan dengan materi atau literatur yang lainnya. Nah, dah mungkin itu. Bagaimana ini? Bagaimana pendapatnya ini ya? Alhamdulillah kita sudah melaksanakan kegiatan. Apakah hari ini pembelajarannya menyenangkan atau bagaimana nih Pinkan nih ya? Gimana Pinkan? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan sekali, Bu. Menyenangkan sekali. Aduh. Menyenangkan sekali, Bu. Beneran menyenangkan, betulan menyenangkan atau bagaimana ini? Betulan, Bu. Deg-degan sih, Bu. Betulan, Bu. Ada deg-degan sih, Bu, tapi menyenangkan, Bu. Apa lagi? Selain deg-degan apa, Michael? Ali? Tadi ini sih, Bu, sempat mikir keras banget. Oh ya gitu ya. Oh ya, sekarang udah alhamdulillah ini ya sudah mencair ya. Ya, tepuk tangan untuk IPS 1 seluruhnya ya. Seru Bu katanya Filipri, kapan-kapan lagi katanya ya. Iya, terima kasih ya. Nanti kita akan buat seperti ini lagi ya biar tambah pinter ya dan ilmu yang diberikan bisa bermanfaat. Nah, terus siapa ini yang bisa memberikan apa saja sih poin-poin ya, poin-poin rangkuman yang sudah kita lakukan dari pembelajaran itu? Siti atau Pinkan atau Alia? Poin-poinnya dari awal apa saja yang kita bicarakan dalam materi itu tadi? Pinkan, mangga Pinkan. Membahas tentang bentuk-bentuk diferensi sosial, Bu. Ya, apa lagi? Siti? Mengambil apa yang bisa kita ambil dalam materi ini? Oh, kita mengetahui tadi Pinkan bentuk-bentuk diferensiasi. Terus kalau Siti selain itu apa? Yang aku dapat Bu di sini, kenapa bangsa Indonesia itu bersatu? Karena walaupun banyak perbedaan kayak suku, agama, ras dan lain-lain, tetapi kenapa bangsa Indonesia itu bisa bersatu? Karena adanya kayak simbol gitu Bu. Jadi kayak ada sinyal untuk mempersatukan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Makanya Indonesia bisa menjadi negara yang seperti ini. Oh ya, terima kasih. Bagus sekali ya Siti Nurhaliza dan Pinkan dan semuanya. Untuk materi berikutnya ya, persiapkan struktur sosial yang kedua, yaitu stratifikasi sosial. Nah, lebih lanjutnya nanti seperti biasa akan Ibu kirimkan LKPD dan bisa ditindaklanjuti secara kegiatan belajar lagi, kegiatan belajar kelompoknya ya. Namun sebelum Ibu tutup nih ya, silakan karena tadi dibuka dengan berdoa, silakan ditutup juga dengan berdoa ya supaya hati kita tenang ya. Alia kemana, masih ada? Iya Bu. Ya. Nggak kedengaran Bu, tadi putus-putus. Oh ya, maaf ya mungkin karena sinyal.
Alia dipimpin untuk doa sebelum penutup. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Alia sudah memimpin berdoa ya. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin.